Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 Praktikum Bioinformatika akan menyampaikan beberapa paparan mengenai Uniprot dan Rakbeng. Sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita perkenalan dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Afara Vicky dengan NIM 2210423045 dan rekan-rekan saya. Saya Andika Rifkin Rawan dengan akhiran BP 7003. Saya Meli Farshazida dengan belas. Saya Anisatul Farika dengan akhiran NIM 1023. Saya Ria Ratul Aisyah dengan akhiran NIM 2003. Saya Aprilia Dewi dengan akhiran NIM 239. Saya Zihan Koturnada dengan akhiran NIM 3003. Baik, di sini saya mau menyampaikan beberapa sedikit mengenai Uniprot dan Rakbeng. Untuk Uniprot sendiri itu merupakan sebuah basis data atau database yang sangat penting dalam bidang bioinformatika. Database ini menyimpan informasi yang sangat luas dan mendalam tentang suatu protein. Informasi mengenai suatu protein dalam Uniprot ini sangat lengkap, mulai dari urutan asam amino, fungsi protein, struktur protein, interaksi protein, variasi genetik, referensi literatur, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya drug bank. Drug bank adalah sebuah database online yang sangat komprehensif dan mudah diakses, berisi informasi mengenai obat-obatan dan target obat. Drug bank ini menjadi sumber daya yang sangat bermanfaat bagi para peneliti di bidang farmasi karena menyediakan data obat yang lengkap dan terstruktur dengan baik. Yang bisa kita temukan di draft bank itu ada informasi lengkap tentang obat, target obat, data klinis, hasil uji klinis obat, termasuk efektivitas dan keamanan obat, dan informasi paten. Kemudian kita mungkin langsung masuk ke sesi penyampaian masing-masing anggota kelompok. Untuk penyampaian pertama itu akan saya sampaikan sendiri. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara melihat jumlah database dari protein yang lagi kita cari, sama cara melihat natural variance dari protein yang kita cari tersebut. Langkah pertama, kita masuk dulu ke Chrome dan ketikkan websitenya. Dan kita pilih yang paling atas. Nah, nanti akan muncul bentukan websitenya seperti ini. Dan kita ketikkan nama protein yang mau kita cari informasinya lebih lengkap. Di sini mungkin saya pakai protein CD2 dan kita enter. Nah, kemudian ini akan keluar beberapa informasi yang bisa kita lihat ya teman-teman mengenai protein CDK2 ini. Dan kita kan tadi mau lihat jumlah database sama natural variance-nya kan. Untuk jumlah database itu bisa kita lihat yang paling atas ini. Yang ini. Jadi jumlah database-nya itu ada 16.812. Nah, untuk melihat natural variance itu bisa kita lihat di sini. Nah, yang ini nih merupakan natural variance dari protein yang lagi kita cari ini. Ada type, ID, position, description. Tapi kalau misalnya nggak muncul, teman-teman, natural variance, kita bisa carinya tuh lewat customize column. Jadi nanti kita ketik di klik di bagian customize column, terus di bagian sequences kita ketik kita centang yang bagian natural variance-nya gitu. Jadi kita bisa centang juga bagian lain yang mungkin mau kita lihat ya. Karena di sini udah muncul, jadi ya sudah dibiarkan saja seperti itu teman-teman. Kita save nanti bakal keluar ini. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Udadika kepada Udadika dipersilahkan. Oke, baik ya. Terima kasih moderator. Nah, menyambung penyampaian sebelumnya itu mengenai protein CDK2. Nah, pada website Uniport kita dapat melihat eh, penjelasan dari protein ini. Kemudian untuk mengetahui lebihnya, kita perlu memilih
table terlebih dahulu, kemudian kita custom kolomnya untuk melihat natural varian. Setelah terlihat natural varian, kita pilih protein yang ini, kita klik. Nah, pada bagian awal ada tabel F kontennya seperti function, name, taxonomy, interaction, struktur, dan lain-lainnya. Nah, kita juga perlu untuk awal mengetahui nama dari protein ini. Setelah kita klik, dapat kita lihat nama proteinnya adalah cyclin dependent kinase 2. Kemudian untuk nama gennya adalah CDK2 atau CDKN2. Dan untuk nama taksonomi ada Homo sapien atau human. Kemudian kita juga perlu melihat struktur dari protein ini. Kita dapat mengklik pada kolom konten bagian struktur. Lalu kita bisa scroll dari atas tadi. Nah, kita sudah melihat struktur dari protein. Inilah struktur dari protein cyclin dependent protein kinase 2. Oke, baik, mungkin sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Udadika. Selanjutnya itu penyampaian materi dari Meli kepada Meli, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai fungsi molekuler dan fungsi dari proses biologikal dari protein CDK2 yang terdapat pada manusia. Untuk mengetahui fungsi biologikal dan fungsi molekulernya, dapat kita scroll pada bagian bawah hingga menemukan tulisan Go Annotation. Di sini dapat kita lihat ada molekuler fungsinya. Kita geser ke kanan. Juga terdapat biological prosesnya. Geser lagi dan ada komponen selulernya. Untuk mengetahui fungsi molekulernya lebih jelas, kita scroll kepada bagian bawah hingga menemukan tabel. Di sini kita scroll dan terdapat fungsi molekuler dari protein CDK2 tersebut. Di antaranya yaitu sebagai pengikat ATP, pengikat siklin, aktivitas protein kinase yang bergantung pada siklin, aktivitas kinase serin atau treonin, protein yang bergantung pada siklin, pengikatan ion magnesium, dan fungsi lainnya. Selanjutnya, untuk mengetahui biological proses dari protein CDK2 ini, dapat kita scroll lagi pada bagian bawah hingga menemukan tulisan biological process. Ini merupakan biological proses dari protein CDK2. Adapun biological proses yang terdapatnya diantaranya yaitu pembelahan sel, respons seluler terhadap oksidasi, nitrat, penuaan sel, replikasi sentriol, duplikasi sentrosom, perombakan kromatin, dan fungsi lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Meli. Untuk penyampaian selanjutnya itu akan disampaikan oleh Afril. Kepada Afril, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kita akan melihat subcellular location. Untuk caranya itu scroll ke bawah. Nah, kita akan melihat tulisan subcellular location. Nah, dapat kita lihat bahwa protein itu terletak pada sitoplasma, sitoskeleton, mikrotubul organizing center, sentrosom, pada nukleus, sel body, sitoplasma, dan endosom. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada April. Untuk penyampaian selanjutnya itu akan disampaikan oleh Jihan. Kepada Jihan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan melanjutkan soal yang keenam, di mana ada ditanya medicine target name. Jadi kita bisa klik icon sebelah kiri ini yang disease dan variants. Lalu bisa kita scroll ke bawah dan terdapat icon chemistry. Di sini kita bisa klik yang di sebelah drug bank tersebut. Lalu kita lihat pada sisi kiri muncul tampilan seperti ini. Dan kita bisa ambil klik pada icon target. Dan di sini terdapat ada satu target di mana ada cyclin dependent kinase 2. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anisatul. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan apa saja nama obat dari protein CDK ini di drug bank, excision number-nya, struktur kimianya, dan chemical formulanya. Lalu ada juga nanti interaction dari obat tersebut dan toksisitas obat serta target obat tersebut. Pertamanya, setelah kita buka website Uniprot-nya, kita dapat scroll ke bawah atau langsung saja di bagian samping sini kita pilih Disease and Variants. Lalu kita scroll bagian bawah hingga kita ketemu Chemistry. Nah, di sini kita dapat melihat apa saja obat yang ada di drug bank dari protein CDK ini. Di sini ada beberapa obat. Kita buka salah satunya. Nah, di sini kita telah membuka salah satu obatnya yang ada di drug bank, yaitu ada nama obatnya itu 2R, 1 dimethylamino, 3,4, 6 2-fluoro, 5 tri-fluoromethyl, fenilamino, pirimidin 4, yel, amino, fenoksipropan 2-OL. Ini merupakan generic name dari obat yang ada di drug bank, di website drug bank-nya. Lalu untuk excision number-nya yaitu ada DB07054. Terus obat ini memiliki tipe small molecule atau molekul kecil, dan ini adalah struktur kimia dari obat tersebut. Terus ada chemical formula dari obat tersebut yaitu C22H23F4N5O2. Selanjutnya, untuk melihat interaction, toksisitas, dan target, kita scroll bagian samping ini dan kita pilih bagian farmakologinya. Nah, di bagian ini kita pilih yang toxicity. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa obat ini untuk toksisitasnya itu tidak ditemukan. Dan interaction-nya pun juga tidak drug interaction atau food interaction-nya juga tidak ditemukan. Lalu, untuk melihat target obatnya, kita scroll di paling bawah. Di sini ada targets, di mana target ini hanya satu, yaitu ada cyclin dependent kinase 2. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Anissa. Selanjutnya penyampaian materi dari Rihadatul Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan protein CDK2 human atau cyclin dependent kinase 2 pada manusia. Nah, untuk penyakit yang berkaitan dengan protein ini sendiri itu tidak ada karena protein cyclin dependent kinase pada manusia memiliki fungsi dalam mengendalikan siklus dalam pembelahan sel. CDK2 aktif pada fase G1 dan S dari siklus sel dan berperan dalam inisiasi pada fase S. Sehingga untuk menjawab pertanyaan berikutnya, pada OMIM, penjabaran nama penyakit dan fenotip gene relationship itu juga tidak terdapat nama penyakit dan fenotip gene relationship-nya, karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa CDK2 ini berkaitan dengan pembelahan sel. Nah, ini bisa sama-sama kita lihat. Nah, dan untuk terkait penyakit tadi, untuk protein yang memiliki keterkaitan dengan penyakit itu bisa kita lihat pada bagian disease and variants. Kita klik. Nah, lalu kalau misalnya terdapat
penyakit yang berkaitan dengan suatu protein, dia akan terlihat di bagian ini. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai UniProt dan Drug Bank. Mungkin saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.